Sorotan berikutnya, Saudara. Teka-teki temuan jasad pria yang ditemukan tak utuh di Kali Ciliwung, Jakarta Selatan mulai menemukan titik terang. Polisi menduga jasad pria ini adalah pegawai Kementerian Dalam Negeri. Dugaan muncul setelah hasil otopsi dinilai mirip dengan ciri-ciri ASN Kemendagri yang dinyatakan hilang di Bogor beberapa waktu lalu. Meski demikian, polisi masih perlu melakukan tes DNA untuk memastikan identitas jenazah tersebut. Sebelumnya, warga digegerkan dengan penemuan jasad di bantaran Kali Ciliwung pada Rabu kemarin. Polisi menduga jasad sudah meninggal sekitar 4 hari sebelum ditemukan. Otopsi hasilnya sudah mendekati otentik karena dari titik ataupun ciri-ciri seperti tai lalat di bawah mata, tai lalat di bawah dagu, dan jenggot masih tersisa. Namun demikian, untuk lebih akurat lagi, pihak Rumah Sakit Polri melakukan tes DNA untuk memastikan supaya betul bahwa itu adalah yang tadinya dianggap Mr. X, ternyata itu Mr. A atau berinisial OS. Informasi lebih lengkap terkait temuan jenazah di Kali Ciliwung yang diduga merupakan ASN Kemendagri, kita sudah bersama dengan Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur. Selamat malam, Pak Kapolsek. Selamat malam, Mas Rahmat. Baik, Pak, jadi hasil otopsi sementara dan juga keterangan dari keluarga ini identik dengan ASN Kemendagri yang sebelumnya dilaporkan hilang. Jadi perlu kami sampaikan terkait dengan hasil otopsi, kita sama-sama masih menunggu. Untuk terkait dengan identik dengan ASN apa pegawai mana, sampai saat ini kami belum mendapatkan seperti itu. Kami hanya bertugas intinya bagaimana si jasad tersebut ketahuan identitasnya sehingga bisa ditemukan oleh keluarganya. Demikian. Pak Kapolsek, saat ditemukan apakah ada luka yang diduga penganiayaan? Jasad pada saat ditemukan lanjut dilakukan pengecekan maupun dilakukan identifikasi dan sebagainya. Sementara tidak ada ditemukan luka apapun, mungkin ada luka itu karena itu kan ke bawah arus ya, arus yang begitu besar, dan di sana juga ada pepohonan, ada batu, ya mungkin bisa juga itu ketimpa pohon maupun kena benturan batu. Demikian. Oke, jadi bukan luka akibat diduga penganiayaan sejauh ini temuannya, Pak Kapolsek ya? Sampai saat ini sejauh ini belum ada ditemukan tanda-tanda penganiayaan dan sebagainya. Yang sifatnya kekerasan tidak ada. Oke, kalau ciri-ciri yang juga disampaikan keluarga, yang didapat dari keluarga, apakah ini sesuai atau bagaimana dengan temuan dari polisi? Apa saja ciri-cirinya, Pak Kapolsek? Ya, jadi sesuai dengan pengaduan keluarga bahwa keluarga yang hilang ataupun yang hanyut di bawah arus air ini, ciri-ciri yang pertama di bawah mata ada tai lalat, lanjut di bawah dagu juga ada tai lalat dan berjenggot. Nah, kebetulan ini jasad sudah hampir 4 hari ya, jadi masih ada tersisa jenggot yang untuk bisa menandai bahwa itu adalah sesuai apa yang disampaikan si keluarga. Tapi untuk itu dari pihak rumah sakit masih melakukan pengecekan lebih lanjut, artinya tes DNA untuk meyakinkan atau memastikan bahwa korban adalah betul-betul keluarga yang saat ini sedang dicari. Pak Kapolsek, Demikian. di TKP tempat ditemukannya korban, apa saja bukti-bukti atau temuan yang didapat oleh polisi, Pak? Pada saat di TKP tidak ada bukti-bukti yang lain, hanya korban ataupun mayat ini tanpa busana. Oke, tidak ada temuan. Dengan ditemukan oleh seorang mancing oleh warga, saat itu mancing, akhirnya warga itu lapor ke kantor polsek kita langsung cek TKP. Demikian. Pak Kapolsek, apakah akan ditarik ke belakang, dicek lagi lokasi awal korban diduga hilang, Pak Kapolsek? Baik, jadi sebelum kejadian ini informasi atau laporan yang kita dapat, korban adalah sedang mancing di daerah Megamendung. Ya, di sana pas situasinya juga kurang kondusif, musim hujan dan angin kencang juga. Informasi yang kami dapat saat itu sudah mendekati sore, korban disuruh
kembali lagi ke tempat yang aman, namun korban masih ingin meneruskan kegiatan mancing itu. Ya, sehingga hujan yang begitu gede, akhirnya si korban ini tidak merasa keasikan jaga pancing atau kail tersebut, sehingga tiba-tiba tempat yang mereka duduki itu terjadi longsor. Akhirnya mereka langsung ke bawah dengan begitu cepat. Oh, jadi kita ingat ada peristiwa longsor di awal pekan ini. Saat kejadian korban apakah juga ditemani seseorang atau ada bersama dengan siapa, Pak Kapolsek, informasinya? Jadi informasi dari pelapor itu ada temannya, cuman beda tempat. Temannya sudah mencari tempat titik aman karena mengingat situasi tidak kondusif, angin, hujan, dan kabut, ya udah dipanggil oleh teman-teman yang lain suruh kembali tempat yang aman, tapi si korban ini tetap bertahan untuk melanjutkan mancing tersebut. Oke, kalau ada laporannya hilang akibat longsor, jadi bagaimana ke depan investigasinya? Apakah juga siapa lagi yang akan diperiksa terakhir, Pak Kapolsek? Ya tentunya yang pertama keluarga dan teman-teman dan orang-orang yang ada di sekitar lokasi sana untuk dimintain keterangan. Dari jam berapa mulai mancing dan pada saat kejadian persisnya jam berapa, mungkin kita ungkap dari sana dulu. Demikian. Baik, terima kasih Pak Kapolsek Pancoran Kompol Mansur telah bergabung dan menyampaikan informasi terkini di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih Pak Kapolsek.